yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai keanggotaan suatu himpunan yang akan dijelaskan dengan contoh berikut ini. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 8. Nah, cara menyatakannya ada 4 cara. Yang pertama adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Jadi, kita menuliskannya A sama dengan bilangan asli antara 1 dan 8. Langsung saja di sini kita buat dengan kata-katanya. Kemudian cara yang kedua adalah menyatakan himpunan dengan cara mendaftar anggotanya. Jadi kalau kita lihat dari sini, bilangan asli itu dimulai dari 1. Tapi di sini ada kata-kata antara 1 dan 8. Sehingga satunya itu tidak termasuk dan 8-nya juga tidak termasuk. Sehingga bisa dimulai dari 2 sampai 7. Jadi kita bisa menyatakan A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cara yang ketiga adalah menyatakan anggota himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini Ibu akan memberi 4 macam notasi pembentuk himpunan dan kesemuanya ini benar. A sama dengan di sini X kita misalkan sebagai bilangannya, kemudian kita membacanya dari tengah sini. X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 8, di mana X elemen A itu adalah bilangan asli, X elemen bilangan asli. Nah, apa bedanya dari keempat notasi pembentuk himpunan ini? Bedanya adalah di tanda. Kita lihat di sini, tanda lebih kecil di sini tidak ada garis di bawah atau tidak ada tanda sama dengan. Di sini juga tidak ada. Sedangkan di beberapa tempat di sini ada. Misalkan ini ada juga. Nah, bedanya adalah ketika tidak ada tanda sama dengan, artinya bilangan yang di ujung-ujungnya ini tidak termasuk. Berarti di sini 1 tidak termasuk, 8 tidak termasuk. Berarti dimulai dari 2 sampai 7. Jadi patokannya ini. Kemudian di sini tanda sama dengannya tidak ada, di sini ada. Berarti satunya tidak termasuk, dimulai dari 2, dan yang terakhir di sini 7-nya termasuk, sehingga 2 sampai 7. Kemudian yang di sini tanda sama dengannya sama-sama di ujung, berarti kita mulai dari 2 diakhiri dengan 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir di sini tandanya sama dengan, berarti 2-nya termasuk, dan di sini tandanya tidak ada sama dengan, berarti 8-nya tidak termasuk. Cukup sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari penulisan himpunan tadi, kita lihat yang pertama itu simbol ditulis dengan huruf kapital, yaitu untuk simbolnya tadi itu adalah huruf A. Jadi kita tulis dengan huruf kapital, huruf A-nya. Jikapun kita mau menulis misalkan simbolnya adalah B, C, D, E, F, dan seterusnya sampai Z, tetap kita tulis dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya kita buat dengan tanda sama dengan. Dan yang terakhir, anggota himpunan dibuat dalam tanda kurung kurawal. Jadi semuanya anggota dibuat dalam tanda kurung kurawal. Nah, jika kita buat dengan kurung biasa, maka penulisan himpunan masih salah. Kemudian, untuk di sana tadi sebelumnya ada X elemen bilangan A. Jadi untuk keterangan A itu adalah bilangan asli, kemudian yang sering muncul adalah B adalah bilangan bulat dan C adalah bilangan cacah. Untuk bilangan lain biasanya ditulis dengan kata-kata langsung. Dan yang terakhir, kita menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Cara menggambarkan diagram Venn, yang pertama kita gambarkan dulu persegi panjang yang di ujungnya kita buat kotak yang tertulis huruf S. S artinya adalah sampel atau sering juga ditulis dengan U atau universal. Jadi cara penulisannya kita lihat dari cara mendaftarkan anggotanya. Di sana anggotanya adalah dari 2, 3, 4, 5 sampai 7.
Jadi penulisannya kita buat titik, kemudian di sebelahnya kita buat angka 2, kemudian titik lagi dibuat angka 3 di sebelahnya, selanjutnya 4, juga seperti itu, 5, 6, dan 7. Elemen dari himpunan ini terserah letaknya di mana, hanya saja harus berada di dalam persegi panjang atau ruang sampel. Untuk contoh selanjutnya, tulislah anggota himpunan berikut dalam bentuk kata-kata dan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Jadi kita hanya perlu menyatakan dengan dua cara dari himpunan yang ini. Ini sudah ada anggota-anggotanya. Jadi R sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Jadi kita lihat untuk yang pertama dalam bentuk kata-kata, ini adalah bilangan kelipatan 3. Sehingga Ibu bisa buat di sini R sama dengan bilangan kelipatan 3 antara 1 dan 20. Jadi sebenarnya angka di sini bebas. Jadi ada berbagai macam kemungkinan kata-kata himpunan. Bisa saja di sini Ibu buat 2. Bisa saja yang di ujung sini Ibu buat misalkan 19. Jadi tergantung dari pemikiran kita masing-masing. Yang penting anggota yang di sini semuanya termasuk. Nah, yang kedua dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Berarti kalau di sini kita buat 1 dan 20, di sini tetap kita buat 1 dan 20. R sama dengan X sedemikian, X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 20. Boleh di sini X elemen bilangan bulat, boleh X elemen bilangan real juga boleh. Kemudian selanjutnya lagi kita buat contoh, tulislah anggota himpunan berikut dalam bentuk kata-kata dan dalam bentuk diagram Venn. Nah, dalam bentuk kata-kata apa himpunannya? B sama dengan mawar, melati, dahlia, dan tulip. Berarti di sini kita bisa membuat dalam bentuk kata-katanya nama-nama bunga. Kemudian yang kedua dalam bentuk diagram Venn, kita gambar dahulu persegi panjangnya yang dibuat dengan persegi di ujungnya ini S. Kemudian kita buat ada berarti 4 titiknya. Titik pertama adalah mawar, kemudian titik kedua adalah melati, titik ketiga adalah dahlia, dan titik terakhir adalah tulip. Jadi letaknya terserah, yang penting berada di dalam persegi panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan menghitung banyaknya anggota dari suatu himpunan. Jadi banyaknya anggota himpunan A misalkan itu ditulis dengan NA. Banyak dari anggota himpunan B ditulis NB, dan seterusnya sesuai dengan hurufnya atau simbol dari himpunan tersebut. Nah, anggota himpunan disebut juga dengan elemen. Jadi kalau ditanya elemen dari A apa saja, nanti kita sebut anggota-anggotanya. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan banyak anggota himpunan berikut ini. Yang pertama, ada himpunan A di mana anggotanya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kita hitung saja dari Senin 1, 2, 3, 4. Jadi kita hitung saja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, sehingga anggota A itu ada 7 buah. Ditulis NA sama dengan 7. Kemudian himpunan yang kedua adalah B, di mana anggotanya buku, penghapus, pensil, dan pulpen. Sehingga kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi anggota dari B atau ditulis dengan NB itu sebanyak 4. Kemudian yang ketiga, ada himpunan F, huruf pembentuk kata matematika. Nah, untuk pembentuk kata kita di sini biasanya tadi untuk menghitung dari banyak anggota itu dibuat dulu dari anggotanya. Jadi di sini belum kita daftarkan anggotanya, sehingga kita daftarkan dulu bilangan huruf pertama itu adalah M, kita buat M. Kemudian huruf kedua adalah A, kita buat A.
T, dan E, T, E. Kemudian untuk M dan A lagi, tadi kita sudah membuat M dan A, sehingga jika ada huruf yang berulang tidak perlu kita tulis ulang. Kita tulisnya sebanyak satu buah saja. Kemudian T juga seperti itu. Nah, untuk I belum ada tadi kita tulis, K juga seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah huruf A, tadi sudah kita buat sehingga kita tidak perlu menulis ulang. Sehingga bisa kita hitung sampai di sini ada 6 buah. Sehingga anggota dari himpunan F atau ditulis NF itu sebanyak 6 buah. Nah, contoh yang terakhir di sini ada himpunan H, di mana di sini X sedemikian, di mana X lebih kecil dari 30. Nah, dan X itu adalah elemen bilangan prima. Nah, kita harus mengingat kembali apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan dirinya sendiri. Nah, bilangan prima itu dimulai dari 2. Berarti kita mulai bilangan primanya dari 2, kemudian 3, 5, 7. Nah, ada di sini harusnya bilangan 9, tetapi kenapa bilangan 9 bukan bilangan prima? Karena 9 masih bisa dibagi 3. Kemudian 11, 13. Kemudian ada lagi 15, 15 masih bisa dibagi lagi. 17, 19, 23 dan 29. Sehingga kalau kita hitung di sini ada 10 bilangan. Sehingga anggota dari himpunan H sama dengan 10. Demikianlah materi mengenai himpunan dan cara menyatakan himpunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.